Saya tertarik untuk menceritakan pengalaman saya di dalam menangani kasus-kasus anak. Nah, saya sengaja membuat video ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak maupun keluarga-keluarga agar lebih waspada terhadap kejahatan. Jadi sebelumnya saya mau disclaimer bahwa video ini saya buat bukan untuk menceritakan aib seseorang, namun tujuannya adalah sebagai edukasi bagi anak-anak maupun keluarga-keluarga supaya lebih waspada terhadap kejahatan yang sering terjadi. Saya baru saja tangani sebuah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Sebut saja Ina yang berusia 14 tahun, siswi kelas 9 di salah satu SMP di Sumba Timur. Ina ini adalah seorang gadis kecil dari sebuah kampung yang jauh dari perkotaan yang dititipkan oleh orang tuanya untuk tinggal dengan sebuah keluarga, saya sebut saja Pak Ama. Keluarga Pak Ama dan keluarga Ina sudah saling mengenal sebelumnya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan. Pak Ama sudah mempunyai istri dan memiliki 5 orang anak. Oleh karena keluarga Pak Ama ini adalah orang yang dalam tanda kutip baik, sehingga orang tua Ina menitipkan Ina kepada keluarga Pak Ama agar Ina bisa disekolahkan. Harapan orang tua Ina adalah agar Ina bisa bersekolah dengan baik dan kelak akan menjadi anak yang sukses. Ina ini dititipkan kepada keluarga Pak Ama ketika ia berusia 6 tahun. Ina pun tinggal di rumah keluarga Pak Ama dan ia mulai membantu bekerja di sana seperti mencuci piring, mengambil air, menyapu rumah, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ia kerjakan. Pada tahun 2021, Ina pun tamat dari sekolah dasar. Dari sinilah kisah pilu Ina dimulai. Menurut pengakuan Ina bahwa awalnya ia disetubuhi oleh Pak Ama, namun ia tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, sebab dia diancam oleh Pak Ama jika dia berani menceritakan kejadian tersebut, maka ia akan dihabisi. Mungkin kira-kira begitu ancamannya. Pak Ama ini juga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama, saya sebut saja Ubu. Ubu ini berusia 2 tahun lebih di atas Ina. Menurut pengakuannya Ubu, bahwa ia pertama kali melakukan hubungan seks dengan Ina itu pada bulan Agustus 2021. Saat itu Ina sudah duduk di bangku kelas 7 SMP. Berarti Pak Ama ini melakukan hubungan menyetubuhi si Ina itu, Ina memang lupa tanggalnya, tetapi sebelum itu Ina yang tinggal dengan keluarga Pak Ama ini memang tidak berdaya untuk bisa melawan. Dia hanya bisa menerima semua kenyataan pahit dalam hidupnya. Ina disetubuhi juga oleh anak Pak Ama, dan perbuatan persetubuhan ini dilakukan berulang kali. Kadang pagi hari, kadang siang hari, kadang sore, dan kadang malam hari. Tergantung situasi yang aman bagi mereka. Bahkan suatu ketika Pak Ama menangkap basah
anaknya Ubu sedang menyetubuhi Ina di dalam kamar. Kemudian ia memanggil mereka berdua dan memarahi mereka untuk tidak boleh lagi melakukan perbuatan tersebut. Namun hal aneh terjadi di sini. Kenapa? Karena Pak Ama tidak menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Apakah Pak Ama takut kalau istrinya tahu maka ia akan juga diawasi? Saya tidak tahu. Pak Ama saja yang tahu. Pada tahun 2024, bulan Februari, Ina diketahui telah hamil 5 bulan oleh seorang perempuan, sebut saja Ratu. Rupanya si Ratu ini juga adalah korban sebelumnya dari Pak Ama. Menurut cerita Ratu, jika ia disetubui oleh Pak Ama saat ia tinggal di rumah keluarga Pak Ama saat dia sekolah dulu. Bahkan ia hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan. Dan lebih mirisnya lagi, anak tersebut saat ini sedang tinggal bersama di rumah keluarganya Pak Ama. Saya mencoba menggali informasi, kenapa kamu tidak melaporkan saja kejadian tersebut saat itu? Namun si Ratu menjawab, jika ia pun tidak punya kekuatan atau tidak berdaya, dia juga malu, takut, sehingga ia hanya menerima perlakuan tersebut. Kasus Ina saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Semoga saja Ina mendapat keadilan. Dari kasus ini saya hanya mau menyampaikan kepada semua keluarga, khususnya anak-anak wanita yang belum berusia 18 tahun, untuk berani melawan. Siapapun selain ibumu tidak boleh, sekali lagi tidak boleh menyentuh vaginamu, pantatmu, payudaramu, bibirmu. Jika kamu mengalaminya, maka segeralah melapor. Kamu dilindungi oleh undang-undang.